Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan untuk topik pertama dan juga membahas sekilas juga di topik kedua pada mata kuliah advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mata kuliah advokasi dan pemberdayaan masyarakat, ini ada dua hal, yaitu adalah terkait kegiatan advokasi dan yang kedua adalah kegiatan tentang pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat itu sama-sama ya suatu strategi yang mana strategi tersebut digunakan untuk melakukan perubahan perilaku atau membentuk suatu perilaku yang ada di masyarakat ya. Jadi merupakan strategi promosi kesehatan ya, salah satu strategi promosi kesehatan. Kemudian advokasi dan pemberdayaan masyarakat itu juga saling berkaitan, teman-teman. Yang mana ketika kita mau memberdayakan masyarakat, kita juga perlu melakukan kegiatan advokasi ya. Advokasi mempengaruhi pemangku kepentingan. Kalau misalnya kita tidak ada kegiatan mempengaruhi pemangku kepentingan terhadap suatu kebijakan atau suatu implementasi program yang kita rencanakan, ya maka tidak yang namanya program itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya suatu kebijakan. Jadi advokasi itu nanti kaitannya dengan bagian kebijakan, sedangkan memberdayakan masyarakatnya adalah program memberdayakan masyarakatnya. Jadi mereka saling berkaitan ya antara advokasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Kemudian sebelum kita masuk ya ke kegiatan advokasi, yang mana kegiatan advokasi tadi yaitu adalah kegiatan kita mempengaruhi orang lain, mempengaruhi pengambil keputusan ya, mempengaruhi pengambil kebijakan terhadap suatu program yang kita canangkan atau suatu kebijakan yang kita canangkan ya, suatu kebijakan yang kita rencanakan atau yang kita kemukakan. Nah, pada kegiatan advokasi itu apa sih keterampilan yang paling penting yang dimiliki ya seorang yang mau melakukan kegiatan advokasi adalah kemampuan komunikasi. Jadi sebelum teman-teman nanti belajar terkait advokasi, maka teman-teman belajar dulu ya terkait materi komunikasi ya. Kalau dalam hal ini berarti komunikasinya adalah komunikasi kebijakan. Nah, dalam komunikasi itu adalah sebuah seni. Sebuah seni teman-teman bisa meyakinkan pemangku kepentingan ya, atau kalau kita bahasa dalam kegiatan komunikasi, kita yang melakukan advokasi adalah seorang komunikator, sedangkan yang menerima informasi dari kita, yang menerima pesan dari kita, namanya adalah komunikan. Jadi seni kita berbicara, seni kita menyampaikan pesan ya, itu sangat penting. Juga kredensial ya, kredensial dari seorang komunikator ketika menyampaikan pesannya itu juga sangat mempengaruhi mengambil keputusan ya, apakah ini kebijakannya bisa diterima oleh mereka. Contohnya, kita mau melakukan kegiatan advokasi, yaitu adalah membentuk kawasan tanpa rokok ya di wilayah kelurahan, di wilayah rumah tangga ya, di RT, di RW, atau di wilayah kelurahan, maka kita harus punya yang namanya skill komunikasi tadi. Kita sampaikan ke ketua RT-nya, kita sampaikan ke kadesnya, ke sekdesnya, ya, ketua RW-nya, bahwa perlu ada kebijakan penerapan kawasan tanpa rokok di wilayah tersebut. Jadi seni kita melakukan advokasi, seni kita meyakinkan pengambil kebijakan itu membentuk suatu kebijakan itu menggunakan teknik komunikasi. Jadi kita akan bahas dulu apa itu komunikasi, kemudian komunikasi itu juga ada beberapa model. Kalau ketika kita menyampaikan pesan ya dengan maksud mendapatkan feedback atau kita kan pengennya si yang kita sampaikan pesan tersebut atau si komunikan tadi ya, si penerima pesan itu bisa memberikan feedback ke kita atau memberikan impact ke kita yaitu berupa pembentukan suatu kebijakan ya. Maka kalau dalam posisi ini ada namanya model interaksional atau model interaksi. Model interaksi itu adalah model di mana seorang komunikator atau si penyampaian pesan itu menyampaikan pesan kepada komunikan dan mendapatkan feedback. Jadi kita nanti namanya model interaksi ya, itu dalam melakukan kegiatan advokasi.
Kemudian ada lagi, misal contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah dokter ke pasien. Kalau dokter menyampaikan pesan ya, menyampaikan konsultasi pasien, pasien berkonsultasi terhadap kesehatannya kemudian disampaikan oleh dokter ya, maka komunikasi tersebut adalah interaksional, di mana dokter memberikan feedback atas konsultasi yang disampaikan oleh pasien. Nah, itu sama juga ya ketika kita advokasi mengkomunikasikan terkait sebuah kebijakan atau penerapan suatu program, kemudian mendapatkan feedback dari pemerintah, dari kelurahan, dari ketua RT, dari ketua RW untuk membentuk suatu kebijakan tersebut atau menerapkan kebijakan tersebut. Nah, ini saya share untuk materi kita sebelum kita ke advokasi. Topik 1 itu adalah tentang konsep komunikasi kebijakannya. Dan yang kedua itu adalah model komunikasi ya. Di mana komunikasi adalah skill atau kemampuan kita ya yang harus kita miliki supaya mampu memberikan suatu atau bisa mempengaruhi atau melakukan kegiatan advokasi tersebut. Nanti melakukan kegiatan advokasi sebenarnya tidak hanya secara komunikasi ya, komunikasi juga butuh yang namanya media. Ya, media itu bentuknya banyak, mungkin teman-teman yang sudah tahu ada media internet, ada media massa, ya, ada bisa media massa itu bisa lewat koran, bisa lewat majalah, media internet bisa pakai sosial media, ya, pakai website. Juga nanti ada namanya policy brief. Policy brief itu adalah dokumen yang berisi rumusan kebijakan ya yang isinya itu 2-4 halaman. Jadi di sana memuat alasan, memuat data dan fakta mengapa kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh si pemangku kepentingan atau perlu dibuat disegerakan oleh pemangku kepentingan. Nanti bisa pakai media policy brief juga. Nah, ini kita ke arah komunikasinya dulu ya, penjelasan tentang komunikasi. Yang pertama yaitu tentang proses dan unsur dari komunikasi sebagai bagian dari konsep dasar komunikasi. Secara konsep ini bahwa aktivitas advokasi pada upaya untuk mengubah adalah upaya untuk mengubah ya hukum, kebijakan, praktik dan perilaku dengan cara mendukung dan mempromosikan suatu persoalan atau usulan tertentu. Yang mana aktivitas advokasi itu sebenarnya bertujuan untuk mempengaruhi ya atau mengubah suatu kebijakan. Maka advokasi kebijakan itu bisa mencakup upaya meningkatkan kesadaran melalui media, pengorganisasian, kampanye, lobby, riset, dan analis kebijakan, event, atau penggunaan sistem legal dan litigasi. Kemudian advokasi itu juga adalah upaya meningkatkan kesadaran melalui media yang mengacu pada aktivitas advokasi media. Itu adalah advokasi. Nah, komunikasi itu adalah suatu proses yang dilakukan seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat untuk mengubah, menciptakan perilaku orang lain dengan cara menyampaikan informasi yang menghubungkan dengan lingkungan orang lain. Penjelasan lain dari komunikasi itu adalah upaya yang sistematis ya dalam merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Jadi pada intinya kalau kita menyampaikan komunikasi itu adalah penyampaiannya tentang informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya. Bisa menggunakan lambang-lambang, kata-kata, gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain. Sehingga kalau kita mau mempengaruhi orang lain, maka kemampuan yang paling utama harus dimiliki adalah kemampuan komunikasi. Di mana kita menyampaikan tadi ya, menyampaikan maksud, menyampaikan gagasan, supaya gagasan kita bisa diterima oleh pemangku kepentingan. Dalam komunikasi itu ada beberapa unsur. Ada namanya sender,
ya, atau disebut juga sebagai komunikator, yaitu adalah orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Ada yang namanya encode atau encoding, ya, atau proses penyandian, yang mana di sini itu adalah suatu proses ya penyampaian pesan ya, satu proses penyampaian pesan atau pembentukan informasi ya menjadi suatu pesan yang diterima oleh orang lain. Kemudian ada message ya atau pesan yang mana pengertiannya kalau definisinya adalah seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator atau yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada channel atau media, yaitu adalah saluran komunikasi, tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan. Kemudian ada decoding atau decode ya. Jadi ini adalah proses penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan. Kemudian ada receiver, yaitu adalah penerimaan pesan. Ada respon, itu adalah tanggapan atau seperangkat reaksi dari komunikan setelah menerima, komunikan setelah diterpa pesan ya, atau respon dari komunikator ya. Jadi respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator. Kemudian ada feedback, yaitu tanggapan dari komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan oleh komunikator. Dan ada noise, yaitu adalah gangguan ya. Jadi kalau kita menyampaikan pesan kan pasti ada noise-nya ya, ada gangguan-gangguannya, yang mana pengertiannya adalah gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain dari komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Kemudian konteks, yaitu adalah kondisi khusus yang membingkai komunikasi antara komunikator dan komunikan. Nah, ini gambarannya ya. Ini termasuk dalam model interaksional ya. Jadi di sini ada sender atau si pemberi pesan. Kemudian ada receiver, itu adalah penerima pesan. Kemudian ada proses encode, yaitu adalah proses mengubah pesan ya, pengubah pesan menjadi supaya bisa diterima oleh receiver atau penerima. Kalau decode adalah proses menerima pesan. Jadi di sini ada prosesnya. Kemudian pesan ini bisa disampaikan melalui media dan bisa juga terjadi noise atau gangguan. Kemudian nanti pesan dari si penerima ini dari receiver itu akan memberikan feedback kepada sender. Ini adalah model komunikasi kebijakan atau juga disebut merupakan model interaksional. Jadi kalau kita komunikasi kebijakan biasanya pakai model interaksional yang bentuknya seperti ini. Ini ya juga suatu siklus pesannya ya, dari mulai sender, kemudian proses encode, pesan melalui channel atau media, decode, kemudian diterima, receiver ini membuat respon ya, memberikan respon dan memberikan respon ini menjadi sebuah feedback ke sender. Jadi proses komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari suatu komunikasi. Komunikasi juga berarti suatu proses untuk bertukar informasi, di mana setiap komponennya itu akan saling berkaitan satu sama lain. Jadi dengan kata lain, proses ini adalah para komunikator ya, sebenarnya komunikator dan komunikan ya saling berinteraksi, membentuk suatu conversation atau membentuk suatu percakapan, suatu interaksi saling bereaksi ya, membuat suatu hubungan komunikasi, hubungan penyampaian pesan ya atau conversation. Ada beberapa tujuan utama dari komunikasi, yaitu penemuan diri, untuk membina dan memelihara hubungan dengan orang lain, mengubah sikap
dan perilaku orang lain, untuk menghibur diri sendiri dan orang lain, kemudian mengubah sikap seseorang ya atau sekelompok orang, mengubah opini atau pendapat atau pandangan pada orang lain, mengubah perilaku dan juga mengubah masyarakat. Itu adalah tujuan utama kita melakukan kegiatan komunikasi. Kalau kita ngomongin tentang komunikasi kebijakan, maka ini tujuannya adalah suatu perubahan ya atau pembuatan atau pemberlakuan suatu kebijakan pada pemerintah, baik pemerintah daerah ya, pemprov atau pemerintah pusat. Jadi di sini komunikasi kebijakan itu sangat penting ya dalam melakukan penyampaian rekomendasi suatu kebijakan atau suatu dukungan kebijakan. Yang mana ada beberapa prinsip komunikasi kebijakan, yaitu yang pertama di sini kalau kita mau ngomongin atau bicara tentang kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah atau rekomendasi kebijakan yang harus didukung oleh pemerintah, maka yang pertama kita harus menetapkan tujuan ya, tujuan untuk pesan tersebut. Jadi tujuan kita menyampaikan kebijakan tersebut itu apa ya, rekomendasi kebijakan tersebut tujuannya untuk apa? Apakah pemerintah mengubah kebijakannya, atau pemerintah menetapkan kebijakannya, atau pemerintah memberikan dukungan. Kemudian yang kedua, menjaga agar tetap sederhana dan menarik ya. Jadi di sini message-nya atau pesan yang disampaikan kepada pemerintah itu harus sederhana dan menarik supaya mudah dipahami ya dan bisa mudah diterima ya oleh si pemangku kepentingan tersebut, si pemerintah tersebut ya terhadap suatu kebijakan yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian kita harus bisa menjelaskan apa sih untungnya kalau misalnya pemerintah membuat suatu kebijakan ini, gitu ya. Apa manfaat langsungnya bagi masyarakat, apa manfaat tidak langsungnya ya apabila ada kebijakan ini ya untuk masyarakat dan untuk pemerintah. Baru kita juga meminta umpan balik ya dari yang sudah kita sampaikan tadi dan kita melakukan evaluasi terhadap kegiatan komunikasi kebijakan yang sudah kita lakukan. Proses komunikasi itu ada namanya proses komunikasi secara primer dan juga proses komunikasi secara sekunder. Kalau proses komunikasi secara primer itu artinya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media primer dalam bahasa proses komunikasi. Jadi ada bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung dapat kita terjemahkan ya sebagai suatu pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Jadi kalau komunikasinya secara primer, alat utamanya adalah bahasa. Jadi bahasa ini akan menerjemahkan isi pikiran komunikator kepada komunikan. Ya, apakah itu dalam bentuk ide, gagasan, informasi, atau opini. Ini adalah komunikasi secara primer. Jadi komunikasinya tuh langsung menggunakan bahasa kepada komunikan. Kalau secara komunikator ya, di sini kita menggunakan media atau punya alat atau sarana sebagai media kedua ya dalam menyampaikan ide, gagasan, ya perasaan ya antara yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Jadi pesan kita itu kita pakai media selain menggunakan bahasa, itu adalah proses komunikasi secara sekunder. Kemudian ada namanya proses komunikasi secara linear. Kalau linear itu cuma ada penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Kalau sirkuler, maka sudah terjadi feedback atau umpan balik ya, terjadinya arus penyampaian pesan dari komunikan kepada komunikator. Kalau linear itu cuma komunikator ngomong ke komunikan. Tapi kalau sirkuler itu kita dapat feedback dari komunikan ya, waktu pesan setelah disampaikan pesan dari komunikator. Nah, konsep umpan balik kalau proses sirkular ini kita akan mengetahui ya apakah komunikasi itu berhasil atau gagal. Jadi kalau kita ngomongin tadi ya ngomongin
kegiatan advokasi mempengaruhi orang lain ya, menyampaikan manfaat dan dampak jangka panjang ya. Kalau misalnya kita buat kebijakan tersebut, maka kita membutuhkan proses komunikasi sirkuler ya, namanya proses komunikasi sirkuler, yaitu adalah mendapatkan suatu umpan balik dari komunikan terhadap suatu pesan yang tadi ya, pesan kebijakan yang kita sampaikan. Proses komunikasi sirkular ini nanti tadi ya udah ya, tujuannya kita lanjut, ini berarti tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan feedback, apakah feedback tersebut itu positif atau negatif itu tergantung dari gaya komunikasi. Jadi penting banget ya skill atau kemampuan keterampilan seorang yang mau melakukan kegiatan advokasi supaya pesan kita diterima oleh komunikan. Kemudian ada tujuan komunikasi, yaitu adalah tentu perubahan sikap ya, perubahan sikap mau si komunikan ini, si penerima pesan ini bisa menerima pesannya ya, bisa menerima kebijakan tersebut, bisa menerima rekomendasi tersebut ya. Kemudian yang kedua perubahan pendapat. Jadi ada perbedaan pendapat, ada perubahan pendapat ya, opinion change ya dari si komunikan terhadap suatu isu tersebut. Kemudian perubahan perilaku tentunya yang kita harapkan ya dibuatnya suatu kebijakan atau direvisinya suatu kebijakan ya. Kayak contohnya kita mau bikin kebijakan kawasan tanpa rokok ya. Nah, maka pemerintah daerah tersebut ya tujuannya kita melakukan advokasi terkait rokok ya, itu adalah supaya pemerintah daerah mau mengeluarkan kebijakan peraturan daerah terkait kawasan tanpa rokok. Kemudian terjadi perubahan sosial. Nah, dalam komunikasi itu ada namanya retorika komunikator. Jadi seorang komunikator ya, atau seseorang yang menyampaikan pesan, informasi, kebijakan, itu ada retorika yang mana artinya adalah ilmu berbicara atau seni dalam berbicara. Jadi komunikator itu memiliki retorika, di mana retorika ini artinya komunikator harus punya keterampilan berbahasa yang efektif. Kemudian dia juga punya ilmu tentang pemakaian bahasa ya secara efektif dalam karang mengarang atau improvisasi, dan dia punya kemampuan seni pidato ya, seperti Soekarno ya, dia punya kemampuan retorika yang baik ya, sehingga dia pandai ya berpidato, mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain ya, itu bagus ya. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin atau kita ini juga sebagai akademisi ya, kita adalah bagian dari demokrasi, maka kita harus pandai juga dalam membangun suatu keterampilan berbahasa ya, keterampilan berpidato ya, agar bisa membentuk atau mempengaruhi suatu pengambilan keputusan, tapi arahnya yang positif ya, arahnya adalah kebijakan yang memang bisa mensejahterakan masyarakat atau bisa melindungi masyarakat. Jadi arahnya harus positif ketika kita mau menyampaikan suatu kebijakan, rekomendasi kebijakan. Nah, dalam penyampaian pesan kebijakan, ya pesan rekomendasi kebijakan tersebut, tentunya si komunikator itu harus dipertimbangkan kredibilitasnya. Jadi ketika kita menyampaikan ya, komunikan atau penerima pesan itu akan melihat kredibilitas dari komunikator. Maka komunikator itu harus punya keahlian dan dia bisa dipercaya dan dia punya daya tarik ya, daya tarik terhadap kepentingan. Malah harusnya ketika kita advokasi kita harus bisa kenal dulu ya, kenal dulu siapa komunikan kita harus dekati dulu ya sasaran kita yang akan kita berikan kegiatan advokasi atau komunikasi kebijakannya, supaya mereka bisa mengenal dan bisa dipercaya atau mereka menjadi terbuka kepada komunikator. Kalau misalnya kita tidak melakukan pendekatan, maka akan tidak begitu mudah ya. Jadi kalau kita mempunyai pendekatan ya, maka itu akan semakin mudah kita untuk dipercaya. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi harus ada kredibilitas dari komunikator dalam menyampaikan suatu pesan kebijakannya.
Nah, ini topik kedua selanjutnya, yaitu kita tadi bahas komunikasi ya. Jadi komunikasi adalah penyampaian pesan antara si komunikator atau penyampai pesan ya, yang ngomong gitu ya bahasanya, kepada komunikan, yaitu adalah si penerima pesan. Ya, jadi yang kita tuh ngomong ke siapa gitu ya, itu adalah komunikan. Tadi juga ada namanya proses encoding, ada decoding ya, ada komunikasi linear itu adalah komunikasi satu arah, ada komunikasi sirkular itu adalah komunikasi yang mendapatkan timbal balik atau umpan balik. Ya, kemudian ada komunikasi kebijakan, yaitu adalah komunikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan ya. Itu yang dilakukan suatu tindakan yang kita gunakan ya, suatu skill yang kita gunakan dalam menyampaikan kegiatan advokasi. Ini namanya skill komunikasi ya. Kalau kita menyampaikan kebijakan namanya komunikasi kebijakan. Nah, selanjutnya ini kalau dalam komunikasi atau penyampaian pesan tadi ya, itu ada beberapa model, teman-teman. Ada beberapa model komunikasi menurut beberapa teori, yang mana kalau secara definisinya, model komunikasi itu didefinisikan sebagai gambaran visual yang dapat menjelaskan, mengklasifikasikan, dan juga menggambarkan suatu proses komunikasi, termasuk pengiriman pesan, media, dan penerima pesan. Jadi komunikasi itu terjadi apabila pengirim pesan mengirimkan pesan kepada penerima pesan melalui media komunikasi, kemudian penerima pesan tersebut bisa memberikan feedback-nya kepada sender ya. Nah, ini model komunikasi itu ada beberapa jenisnya ya menurut beberapa teori. Ada namanya model linear, ada namanya model transaksional, ada namanya model interaksional. Tadi yang seperti awal saya bahas, kalau kita di advokasi pakai model interaksional. Yang mana model interaksional adalah ketika si komunikator menyampaikan pesan, maka pesan itu bisa diberikan feedback. Ya, tadi feedbacknya bisa positif, bisa negatif ya. Bisa didukung suatu kebijakan yang kita sampaikan atau bisa tidak ya. Pemerintah tidak mendukung kebijakan yang kita sampaikan. Tapi dalam kegiatan komunikasi kebijakan sebenarnya cakupannya luas ya, jadi tidak hanya kepada pemerintah ya, kepada organisasi. Kalau misalnya kita di rumah sakit menyampaikan komunikasi kebijakan kepada direkturnya itu juga bisa ya, atau dalam satu perusahaan, kita advokasi perusahaan, atau seperti kita misalnya dalam puskesmas ya sedang melakukan program HIV, maka kita bisa melakukan advokasi juga kepada pemilik lokalisasi ya, betapa pentingnya melakukan tes HIV kepada wanita pekerja seksnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Atau kita melakukan juga advokasi kepada ketua RW-nya, ketua RT-nya ya, supaya membentuk kelompok peduli AIDS ya. Jadi di situ bisa ikut memantau pengobatan ARV pada pasien HIV dan juga bisa memberikan edukasi ya terkait pencegahan tes HIV, atau bisa juga di situ memberikan edukasi terkait tes HIV ya juga pada kelompok masyarakat di situ ya di daerah tersebut. Jadi advokasi itu luas, tidak hanya kepada pemerintah, juga bisa pada lapisan bawah ya, lapisan rumah tangga. Misalnya kita dari puskesmas, tenaga puskesmas memberitahukan kegiatan advokasi supaya bisa terbentuk kegiatan kolaborasi. Apa sih pentingnya nanti ya kalau teman-teman melakukan kegiatan advokasi? Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita menjalankan suatu program, itu kita harus tahu dulu siapa kuncinya ya dalam suatu program tersebut. Nah, kuncinya itu adalah tokoh masyarakat ya. Biasanya fokusnya adalah tokoh masyarakat atau siapa sih orang yang diteladani dalam suatu masyarakat. Nah, itu adalah orang yang kita lakukan kegiatan advokasinya. Jadi tadi kebijakan itu tidak hanya secara kebijakan tertulis ya, tetapi juga bisa pada implementasi program untuk suatu kolaborasi. Maka dia yang kita berikan informasi, dia yang kita berikan kegiatan advokasi ya, supaya mendukung implementasi program yang kita inisiasikan. Maka tadi komunikasi itu tidak hanya kepada pemerintah, tapi bisa pada tingkat lapisan masyarakat ya, atau pada tadi ya pada perusahaan atau kelompok masyarakat. Atau tadi kalau HIV kita bisa advokasi pada pemilik lokalisasi ya, betapa pentingnya melakukan tes HIV kepada karyawannya. Nah, contohnya seperti itu.
Jadi mempengaruhi supaya dia mau mengambil suatu keputusan. Jadi kalau kita mau HIV tadi kita mempengaruhi pemilik lokalisasinya supaya dia bisa membuat suatu kebijakan yang mewajibkan wanita pekerja seksnya untuk rutin tes HIV di puskesmas. Jadi contohnya seperti itu. Hasil akhirnya adalah kebijakan ya atau suatu implementasi yang mendukung suatu kebijakan yang mendukung implementasi atau dukungan kebijakan. Contohnya seperti itu. Pokoknya intinya mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ini ada model yang pertama, itu adalah model linear. Yang mana kalau ini adalah model yang paling sederhana, teman-teman. Jadi model linear itu hanya menggambarkan komunikasi satu arah ya. Jadi hanya pada komunikator menyampaikan pesan kepada si penerima pesan atau si komunikan. Jadi hanya satu arah saja, tidak ada hubungan timbal balik antara komunikator antara komunikan kepada komunikator. Jadi pesan-pesannya hanya diinformasikan saja gitu ya, tidak ada penyampaian pesan balik dari si komunikan kepada komunikator atau arah. Tuh. Kemudian untuk model komunikasi linear ini ada beberapa model ya. Ada dari model namanya Aristoteles ya, ini yang mengungkapkan ini model komunikasi linear yang paling klasik. Jadi di sini pembicara menyampaikan pesan kepada pendengar. Ini adalah modelnya Aristoteles. Model paling klasik ya, model paling sederhana dari model komunikasi adalah model linear. Yang paling klasik adalah punyanya Aristoteles ya. Jadi dia hanya menyampaikan pesan secara satu arah. Kemudian ada Laswell. Kalau Laswell ini dia adalah model linear yang mana ini disampaikan pada tahun 1948 menggambarkan suatu proses komunikasi yang mana nanti di sini itu ada saluran mediumnya ya. Jadi kalau tadi kita menyampaikan kalau yang pakai Aristoteles dia cuma satu ya, cuma unsurnya itu cuma ada pembicara, pesan dan juga pendengar ya, audiens atau penerima pesan. Kalau misalnya Laswell ini ada pesan, ada saluran, ada audiens, ada efek. Tapi bukan timbal balik ya, teman-teman. Jadi ini hanya satu arah. Jadi pembicara hanya menyampaikan pesan kepada audiens. Kalau timbal balik, maka ini efeknya akan kembali ke pembicara. Tapi karena ini hanya satu arah, maka tidak terjadi hubungan timbal balik atau tidak terjadi umpan balik. Ini efek di sini maksudnya adalah ada dampaknya dari si pembicara menyampaikan pesan ke audiens atau si pendengar. Tapi ini tidak terjadi umpan balik dari audiens kepada si pembicara. Kemudian ada modelnya Shannon. Kalau modelnya Shannon ini dia itu ada noise-nya. Jadi kalau tadi Laswell itu ada mediumnya, kalau paling klasik Aristoteles ya, kalau Shannon itu dia ada noise. Jadi ketika menyampaikan informasi satu arah nih ya, ada informasi sumber informasi, transmitter, sinyal. Nah, di sini sinyal itu ada noise, ada gangguannya. Ketika pesan itu ditransmisikan ya atau ditransfer dari si komunikat kepada si penerima pesan. Kemudian destination ya, yaitu adalah tujuan. Jadi ini di sini mendapatkan tujuan. Tapi ini tadi balik lagi ya, ini adalah model linear. Jadi dia tidak ada timbal balik atau tidak terjadi dua arah. Jadi hanya terjadi satu arah. Si komunikator menyampaikan pesan kepada penerima pesan ya. Dan tapi kalau modelnya Shannon dia ada noise-nya, ada gangguan ketika kita mau mencapai tujuan komunikasi. Ini modelnya Shannon. Pesan ditransmisikan dalam bentuk pesan kepada penerima untuk mencapai tujuan komunikasi. Kemudian ada model Berlow. Berlow itu dikemukakan pada tahun 1960. Ya, kepanjangannya itu disebut juga SMCR, yang mana kepanjangannya adalah source, sumber, message,
pesan, channel, dan receiver, yaitu adalah penerima. Jadi bagaimana yang dikemukakan oleh Berlo, kalau sumber itu adalah pihak yang menciptakan pesan, baik itu seseorang maupun suatu kelompok. Sedangkan pesan itu adalah gagasan ke dalam suatu kode simbolik, jadi seperti bahasa atau isyarat, saluran, itu adalah medium atau media ya, yang membawa pesan, dan penerima itu adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi. Ini kalau Berlo nanti komunikasi satu arah itu terdiri dari SMCR, yaitu adalah ada source, ada message, ada channel, dan ada receiver. Itu adalah modelnya Berlo. Nah, ini dalam suatu situasi tatap muka, kelompok kecil, saluran komunikasinya adalah udara yang menyalurkan gelombang suara. Dalam komunikasi massa terdapat banyak saluran seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Model Berlo ini juga melukiskan berbagai faktor pribadi, ini bisa mempengaruhi proses komunikasi. Ya, contohnya adalah keterampilan komunikasi, pengetahuan sistem sosial, dan lingkungan budaya sumber dan penerima pesan. Ini modelnya, si modelnya Berlo ya. Jadi di sini source atau si sumber pemberi informasi ya atau komunikator. Di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan ya dalam menyampaikan informasi, yaitu adalah skill komunikasinya, sikapnya, pengetahuannya, sistem sosialnya, dan culture-nya ya atau budaya. Kemudian encode, yaitu adalah tadi proses pengiriman pesan, di mana nanti pesan itu ya yang perlu diperhatikan itu adalah kontennya, elemennya, treatmentnya, strukturnya, kodenya. Kemudian channel itu adalah media ya, bisa didengar atau bisa dilihat ya, bisa disentuh, bisa dicium, bisa dirasakan. Maka ada decode, yaitu adalah proses menerima pesan diterima oleh si penerima pesan ya di sini. Jadi ini modelnya Berlo, model komunikasi satu arah dari Berlo. Ini unsurnya ada 4, ada source, ada message, ada channel, dan ada receiver. Nah, yang kedua itu tadi kan linear ya, satu arah. Kalau ini transaksi itu adalah 2 arah. Jadi di sini model komunikasi yang namanya transaksional, ya maka ada transaksinya ya, ada 2 arahnya, menekankan pada pentingnya pengirim pesan dan penerima pesan dalam komunikasi yang berlangsung 2 arah. Yang mana model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu episode komunikasi. Nah, apa bedanya dengan interaksional? Jadi kalau transaksi itu kita hanya berkomunikasi 2 arah, tapi itu tidak menimbulkan suatu feedback atau tidak ada umpan balik. Jadi hanya komunikasi biasa. Tapi kalau interaksional, maka ini terjadi umpan balik terhadap pesan yang disampaikan. Umpan baliknya apa tadi ya? Dia mendukung kebijakan, ya, dia membuat suatu kebijakan yang direkomendasikan, ya, dia mau mengubah kebijakannya, dia mau ikut serta berkolaborasi, itu adalah interaksional. Ada umpan balik yang dilakukan setelah terjadinya suatu proses komunikasi tersebut. Dan ini sama ya, jadi interaksi secara 2 arah ya dalam suatu proses komunikasi. Jadi itu yang membedakan. Kalau transaksi itu hanya komunikasi 2 arah, kalau interaksi terjadi suatu umpan balik, yang mana umpan balik tersebut adalah bisa bersikap ya atau mengambil suatu keputusan. Kalau menurut SRAM, yaitu model komunikasi interaksional ini bisa menggambarkan komunikasi sebagai suatu proses di mana partisipan komunikasi itu saling bertukar posisi ya, ada yang menjadi pengirim pesan dan penerima pesan dan membentuk sama-sama makna dengan cara mengirim dan menerima umpan balik dalam konteks fisik dan psikologi. Jadi nanti pesan itu umpan baliknya bisa diterima dalam konteks fisik ya, tapi fisik ya berarti ada buktinya ya. Ada menyediakan sarana, ada menyediakan tadi ya kebijakan, membuat kebijakan secara fisiknya itu terlihat.
atau bisa secara psikologisnya. Itu yang membedakan antara model komunikasi, transaksi, dan internasional. Jadi dari sini teman-teman sudah bisa memahami ya bahwa kegiatan advokasi itu berarti adalah kegiatan model komunikasi secara internasional yang mana disampaikan oleh komunikator kepada komunikan untuk mau ya mengubah kebijakan atau mau menerima rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh komunikator. Yang tujuannya itu. Nah, ini adalah model komunikasi. Jadi, semoga teman-teman bisa memahami dari pemaparan tadi ya terkait konsep komunikasi dari proses unsur komunikasi ya. Tadi ada beberapa teori ya. Ada yang teori linear, ada teori apalagi tadi sirkuler ya. Dan nanti juga ada model komunikasi linear itu ada beberapa, ada Aristoteles ya, ada Laswell, ada Berlo, ya ada Shannon, kemudian ada model komunikasi transaksional, ada model komunikasi internasional. Semoga teman-teman bisa memahami ya terkait hubungan komunikasi dengan advokasi tadi dan bisa memaknai ya seperti apa sih gambaran komunikasi ya atau gambaran nanti teman-teman mau menyampaikan pesan ya ketika melakukan kegiatan advokasi. Jadi proses komunikasi adalah proses yang kita jalankan ya, yang kita lakukan ketika kita mau mempengaruhi pemangku kepentingan. Jadi gaya komunikasi, keterampilan komunikasi itu sangat berpengaruh terhadap suatu pengambilan keputusan para pengambil kebijakan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang saya sampaikan pada topik 1 dan topik 2. Nanti silakan teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan LMS-nya ya, untuk mengerjakan kuis dan juga jangan lupa mengerjakan diskusinya pada materi di topik 1 dan topik 2 tentang proses dan unsur komunikasi serta pada model komunikasi kebijakan. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.